Halo, salam jumpa di channel Mari Setia. Saya Pio Sumartoyo. Melalui rangkaian video, saya mengajak kekristenan berefleksi untuk menjadi lebih setia kepada Injil. Video nomor 12 ini mengambil tema mengenal jalan pulang. Di video nomor 11, saya telah mengajak kita untuk mengenal asal dan tujuan hidup. Melalui video nomor 12 ini, saya mengajak kita untuk lebih mengenal jalan menuju kepada tujuan hidup manusia. Ada dua aliran pengenalan perjalanan hidup manusia. Satu aliran percaya bahwa orang hidup di dunia hanya untuk satu kali. Aliran yang kedua percaya bahwa orang berkali-kali terlahir dan mati di dunia ini. Doktrin Katolik percaya bahwa orang hidup di dunia hanya untuk satu kali. Problematik sebagai umat Katolik, saya percaya bahwa pengikut Yesus Kristus tidak terikat untuk terlahir berkali-kali. Namun, saya tidak bisa mengingkari insting dan pemikiran bahwa sebelum mengenal Yesus Kristus, orang harus berkali-kali terlahir dan mati di dunia ini. Untuk itu, saya menetapkan, bila insting dan pemikiran saya benar, Tuhan Yesus pasti mengajarkannya. Menjadi tugas saya untuk mencari dan menemukan pengajaran itu di dalam Injil. Diperlukan banyak tahun pencarian. Sekarang saya bisa mengatakan dan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sungguh mengajarkannya. Itu bisa ditemukan di Injil Yohanes bab 3 dalam percakapan dengan Nikodemus. Itu juga bisa ditemukan di Injil Matius bab 11. Tuhan Yesus memberitahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia. Kutipan Injil Matius bab 11 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kesan saya ketika membaca Injil Matius bab 11 ayat 14, itu mengerikan. Bila Elia nabi besar itu, dia masih harus terlahir kembali dan menderita sengsara? Bagaimana dan kapan orang bisa terbebas dari terlahir kembali? Terbebas dari penderitaan dunia ini? Selanjutnya, mari mencermati Injil Yohanes bab 3. Isinya tentang bagaimana orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Perhatikan Yohanes bab 3 ayat 3. Untuk dapat melihat kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Perhatikan Yohanes bab 3 ayat 5. Untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus dilahirkan dari air dan roh. Tafsir saya, orang harus dibaptis dan menerima tuntunan Roh Kudus. Nikodemus tidak mampu menerima pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu ia bertanya. Yohanes bab 3 ayat 9 sampai dengan 11. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Perhatikan Yohanes bab 3 ayat 11. Tuhan Yesus menggunakan kata kami. Itu mempunyai arti bahwa
Bukan hanya Tuhan Yesus yang mengetahui perihal kelahiran kembali, tetapi ada orang lain. Orang lain itu mengetahui sehingga boleh berkata-kata. Orang lain itu melihat sehingga boleh bersaksi. Kesimpulan saya, Tuhan Yesus mengkonfirmasi kebenaran dari aliran pengenalan yang kedua yang percaya bahwa orang berkali-kali terlahir dan mati di dunia ini. Melalui Injil Yohanes bab 3 ayat 11, Tuhan Yesus mengkonfirmasi bahwa orang lain itu sungguh mengetahui dan orang lain itu sungguh melihat. Sekarang, ini suatu narasi yang singkat dan sementara tentang bagaimana orang bisa masuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah atau kerajaan surga adalah kerajaan di mana sang raja adalah Allah, yaitu Allah yang benar. Untuk itu, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kerajaan Allah belum dikenal oleh manusia. Injil Markus bab 1 ayat 15 mencatat kata Yesus, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Menjadi pertanyaan, bagaimana orang bisa masuk ke dalam yang belum dikenal? Selanjutnya, kerajaan Allah datang bersama dan melalui kedatangan Tuhan Yesus. Untuk bisa melihat kerajaan Allah, orang dari masa lampau harus dilahirkan kembali. Lihat Yohanes bab 3 ayat 3. Kemudian, untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus percaya kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, dan membuka diri dituntun oleh Roh Kudus. Lihat Yohanes bab 3 ayat 5. Ini sesuai dengan Injil Yohanes bab 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah, tanpa dilahirkan kembali, orang dari masa lampau tidak mungkin melihat kerajaan Allah dan tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa dilahirkan kembali, orang yang tidak sungguh menerima kesaksian Yesus Kristus tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Menerima diri dilahirkan kembali adalah menerima kesempatan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah pengertian saya tentang Yohanes bab 3. Itulah pengertian saya tentang jalan pulang dalam kesetiaan saya kepada firman-Nya. Sekian dan terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe untuk menerima info video lanjutan. Silahkan share untuk ikut mewartakan Injil kepada lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.